Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan majelis zikir Tarekah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Saat ini kita membahas tentang pertanyaan salah seorang teman yang juga sempat sering mendengarkan ceramah-ceramah kita di YouTube, utamanya channel Tarekah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun pertanyaannya seperti begini. Tolong jelaskanlah Allah yang sering kalian jelaskan dalam ceramah-ceramah kalian. Allah yang wujud, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Baiklah, kita akan membahas pertanyaan tersebut. Hanya saja mungkin saya akan membagi ke dalam 2 sesi ya. Karena kebetulan juga kami baru sempat pulang dari tempat kerja, jadi sesi keduanya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail. Alhamdulillah, sebenarnya rindu sekali yang mendengar suara bel seperti begitu, karena awal-awalnya suara bel itu yang membuat hati kami semua para jamaah kadang-kala biasa tiba-tiba langsung menyatu bersama-sama mendengarkan kuliah atau penjelasan dari Tuan Guru Mulia, Guru Mursyid kami yang sangat kami cintai. Nah, berbicara tentang Tuhan, ini adalah suatu pembahasan yang luar biasa ya. Tidak semudah untuk menjelaskan seperti penjelasan-penjelasan tentang ilmu-ilmu lain. Karena membahas tentang Allah, ya harus ahlinya juga. Menjelaskan tentang sesuatu ya jelas harus orang yang mengenalnya. Karena kalau kita tidak mengenalnya, tidak akan mungkin kita bisa menjelaskan secara detail dan secara komprehensif. Apalagi pertanyaan saudara kita ini yang sempat mengangkat kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana memang sewaktu Rasulullah Muhammad SAW kembali dari peristiwa Isra Mi'raj ya, menurut catatan sejarah begitu. Nah, dia sempat ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Habibi ya Muhammad, apakah benar Anda ketemu dengan Allah?" Nah, Nabi Muhammad pada saat itu menjawab, "Tidak, saya tidak ketemu dengan Allah." Tapi tak kalah Rasulullah Muhammad ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja dikerjakannya, "Ya Rasulullah, apakah Anda bertemu dengan Allah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ya, saya ketemu dengan Allah." Nah, dari dua jawaban yang berbeda ini sebenarnya
terlihat kontradiksi ya, saling bertolak belakang. Kok ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan dia tidak ketemu Allah. Tapi ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah menjawab, ya saya ketemu Allah. Ya kan, dua jawaban yang berlainan, dua jawaban yang berbeda. Nah, itulah bagi orang-orang yang tidak paham tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, tentu saja mereka tidak akan memahami dua jawaban ini. Tapi bagi saudara-saudaraku yang telah paham, sudah mengerti apa itu Nabi, apa itu Rasul, maka jawaban Rasulullah ini adalah jawaban yang sebenar-benarnya. Nah, berbicara tentang Tuhan, ya kita bisa rujuk ya pada, kalau saya tidak salah ingat ya, pada surat apa ya, surat As-Zukhruf 84 yang kira-kira bunyinya seperti begini. Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal azizul alim. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, dari ayat ini pun terlihat bahwa kok ada kata-kata Dialah Tuhan yang disembah di langit, tapi juga Dia Tuhan yang disembah di bumi. Nah, kita arahkan sedikit-sedikit ya, sesuai dengan konteks pertanyaan sahabat tadi, dan juga konteks jawaban Nabi Muhammad kepada Aisyah, dan jawaban Rasulullah kepada Abu Bakar. Dalam ayat lain di Al-Quran pun banyak sekali dijelaskan tentang dualisme ini. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Huwas sahiru wal batin. Dialah yang sahir, Dialah yang batin. Ya, seolah-olah kontras kan? Kok ada yang awal, ada yang akhir, ada yang sahir, ada yang batin. Nah, berbicara tentang Tuhan, sebagaimana ayat tadi, Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Sebenarnya berbicara tentang Tuhan dan yang diberi nama. Tuhan yang tidak terdefinisikan dan Tuhan yang terdefinisikan. Tuhan yang tidak terdefinisikan, Tuhan yang di langit, yang laisa kamitslihi syai'un, itu memang Dia undeskripsi, undefinisi. Jadi Dia tidak akan pernah bisa dikenal sebatas dan sejauh batas pengenalan. Ada Tuhan yang di langit ya, Raja di langit akhirat tertinggi. Dia gaibul gaib. Dia maha gaib. Dia sirru sir. Dia rahasianya rahasia. Dan bahkan Dia tidak dikenali sejauh batas pengenalan, meskipun oleh seorang nabi sekalipun. Makanya tak kalah istri Rasulullah bertanya kepada kepada Nabi Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, apakah Anda bertemu Allah? Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Nabi ya, ingat perbedaan antara Nabi dan Rasul. Karena kebetulan istri beliau ya masih orang syariat ya. Makanya Nabi Muhammad menjawab bahwa dia tidak ketemu Allah, tidak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang di langit itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Undeskripsi, undefinisi, unlimited. Dia gaibul gaib, maha gaib. Dia sirru sir.
maha rahasia. Jadi kalau mengenal Tuhan yang di langit tidak akan pernah bisa kecuali oleh Rasulnya, oleh cahayanya sendiri. Nah, dialah al-batin. Makanya sepanjang berbicara tentang Tuhan di langit, Tuhan yang tidak terdefinisi, dia al-batin. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan yang di bumi, sesuai dengan ayat yang tadi, Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, maka dia menjadi terdefinisikan. Makanya tajalli awalnya Allah ya nurnya sendiri. Nama Allah pun sebenarnya ya Tuhan sendiri yang menjelaskan. Dalam Al-Quran dijelaskan. Bahkan dalam kitab-kitab agama-agama samawian lain pun ada penjelasan-penjelasan seperti begini yang kira-kira sesuai atau setara dengan ayat Al-Quran tersebut. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, dalam ayat itu Allah yang maha rahasia mendefinisikan dirinya sendiri, mendeskripsikan dirinya sendiri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Tapi sebetulnya arti menyembah di sini kadangkala tidak relevan ya dengan arti yang sebenarnya. Karena fa'budni sebetulnya kalau kita lihat arti dari akar bahasa Arabnya sebetulnya bukan menyembah tapi berbaktilah, berbaktilah kepadaku. Fa'budni. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi sebetulnya tidak ada itu menyembah. Karena memang tidak ada makhluk, tidak ada manusia, bahkan jin dan manusia pun tidak akan bisa menyembah Allah. Bagaimana caranya kamu bisa menyembah yang maha rahasia? Jadi definisi menyembah sebenarnya ya kita cut ya, kita ganti dengan berbakti. Karena fa'budni itu artinya berbaktilah, berabdilah kepada aku. Nah, Tuhan yang terdefinisi, Tuhan yang mewujud, nah itulah yang bernama. Ya, dalam Quran Mushaf dijelaskan namanya Allah. Tapi di kitab-kitab mushaf agama yang lain, ya, namanya kan berbeda-beda. Tapi tetap satu, hanya nama yang diberikan oleh ya ulil amri minkum di zamannya. Pembawa wasilah pada zaman itu. Yang ada yang memberi nama Allah. Ya kan? Gusti Allah. Ada yang memakai nama Yahweh misalnya. Ya macam-macam lah namanya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah yang itu juga yang dituju. Hanya berbeda-beda sesuai dengan zaman dan pembawa wasilah pada saat itu. Nah, Allah yang bernama inilah yang wujud yang wajib kita kenali. Ya, namanya juga terdefinisi berarti bisa dikenal, bisa disaksikan. Yang laisa kamitslihi, Tuhan yang di langit tidak akan mungkin. Ya kan? Buktinya ya coba lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Tak kala dia di atas bukit Tursina meminta untuk melihat Allah. Melihat Tuhan yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Melihat Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan mungkin. Sehingga di situ digambarkan bahwa Tuhan berkata bahwa kalau kau bisa berdiri tegak di tempatmu dan melihat gunung itu, kamu bisa melihatku. Tak kala Musa memalingkan wajahnya ke gunung itu pun menjadi hancur.
Dan Musa sendiri pingsan seketika. Nah, itu membuktikan bahwa untuk memandang, untuk melihat, untuk menyaksikan Tuhan yang tidak terdefinisi tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kamu terbatas. Ingin melihat yang tidak terbatas. Ya kan? Kamu relatif. Ingin melihat yang mutlak. Tidak akan mungkin lah. Makanya Tuhan tidak bisa disaksikan. Dan jawaban Rasulullah, jawaban Nabi Muhammad kepada istrinya, Siti Aisyah itu kebenaran. Nah, Tuhan mana yang bisa dilihat? Tuhan yang wujud. Tuhan yang terdefinisi. Tuhan yang telah tajalli. Tajalli kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya siapa? Ya diri pembawa wasilahnya. Nah, tentang wasilah ini akan kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hanya yang jelasnya begitu ya. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan, kita harus membagi dulu pemahaman. Sebagaimana jawaban Nabi Muhammad kepada istrinya Siti Aisyah ketika dia tanya tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Dan jawaban Rasulullah Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tak kala dia bertanya pertanyaan serupa kepada Rasulullah Muhammad. Dua jawaban yang berbeda. Tapi kalau orang yang tidak paham tentang ini ya keliru menafsirkannya. Tapi kalau ya saudara-saudaraku semua yang ada di tarekat ini tentu saja sudah paham semua itu. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Perbedaan antara Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir, Tuhan yang zahir, Tuhan yang batin. Jadi begitu ya. Nah, itulah mengapa ada dua jawaban berbeda oleh pertanyaan dua orang yang dekat sama Rasulullah Nabi Muhammad. Istrinya bertanya, diberikan jawaban tidak melihat. Tapi Abu Bakar Siddiq bertanya, diberikan jawaban, ya saya melihat, saya ketemu. Nah terjawab ya dengan penjelasan ini. Bahwa ada Tuhan yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Dialah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Makanya kalau membahas tentang Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu dilarang. Janganlah berbicara tentang Allah, berbicara tentang zatnya. Tapi berbicara tentang sifat, af'al dan asmanya. Nah, itu bagi orang yang tidak mengenal. Ya, yang belum dikenalkan. Tapi bagi mereka yang telah mengenal Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, tentu saja berbicara tentang Allah ya fine-fine aja. Bahkan disitulah kenikmatan yang tidak taranya. Kenapa? Karena pengenal. Mereka mengenal siapa yang disembah. Yang diabdi, yang kita berabdi dan berbakti kepadanya. Jadi kira-kira begitu ya, terjawablah pertanyaan dari saudaraku tadi itu yang bertanya. Saya mau jelaskan tentang Tuhan yang sering kalian ceritakan, yang sering kalian bahas dalam dakwah kalian. Ayatnya itu ya, saya kurang tahu, kurang ingat pasti apa, As-Zukhruf 84 kalau tidak salah. Wallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sepanjang berbicara tentang Tuhan yang batin, maka dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Dia adalah raja di langit akhirat tertinggi, Maliki Yaumiddin. Dan dia tidak dijangkau oleh sejauh batas pengenalan, bahkan oleh pengenalan nabi-nabi.
Tapi sepanjang berbicara tentang Tuhan yang sahir, maka dia terdefinisi. Dia bisa dikenal, dia bisa disaksikan. Karena dia sendiri menyatakan dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Berabdi berbaktilah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kata-kata ini adalah firman Allah di kalam Qadim. Tapi keluar dari mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Jadi jawabannya begitu. Dan insya Allah mungkin sebentar malam atau kapan lah kita akan melanjutkan sesi kedua tentang Allah yang ada di langit dan Allah yang ada di bumi. Bagaimana cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana kita bertarekah sehingga kita bisa mengenal Allah dan sampai pulang kepada Allah dengan ridha dan diridhoi. Ingin belajar? Datanglah ke Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah yang sekarang sudah berada di sekitar 80 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan senang hati, dengan lapang dada dan hati terbuka. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sawartum. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.